Kecil dulu, Wim. Wim, semoga nggak pecah, sering mati langsung kumpul dan macam ada di video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jiko Potenza dengan NIM 22073036. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir saya dengan mata kuliah kemudian dan substansi. Di soal yang pertama yaitu tuliskan nama fungsi dan komponen jenis tipe dan cara kerja pada rem cakram serta gambarnya. Komponen rem cakram yang pertama yaitu kaliper. Kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil. Yang kedua ada kampas rem. Kampas rem, part rem atau brake pad adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Kemudian yang ketiga ada piringan cakram. Piringan cakram akan berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem, sehingga muncullah proses pengeriman pada mobil. Bahan yang biasanya dipakai dalam piringan cakram yaitu besi cor. Kemudian kaliper bracket sebagai tempat untuk memasangkan kaliper, dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. Yang kelima adalah piston brake. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Kemudian ada seal piston. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem sedang diinjak. Kemudian master cylinder. Master cylinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi gerakan hidrolik. Kemudian reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master rem. Kemudian brake fluid. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini akan membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram. Kemudian booster rem. Booster rem berfungsi sebagai asis yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. Kemudian ada selang hidrolik. Selang hidrolik merupakan salah satu komponen inti yang ada dalam rem cakram, sehingga karena selang hidrolik akan melakukan distribusi minyak rem ke berbagai kaliper rem dengan tekanan hidrolik yang berlangsung. Kemudian yang terakhir ada pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian jenis-jenis rem cakram. Yang pertama ada rem cakram ventilasi, yang kedua ada rem cakram solid, dan yang ketiga ada rem cakram floating, serta rem cakram percobaan dan rem cakram berlubang. Untuk gambarnya bisa dilihat. Kemudian ada pun cara kerja rem cakram. Yang pertama saat pedal rem diinjak, pergerakan piston kemudian akan mendorong kedua kampas rem bergerak dan mengunci piringan cakram yang berputar, sehingga cakram akan berhenti berputar dan kendaraan akan perlahan melambat dan berhenti. Kemudian saat pedal rem dilepas. Setelah pedal rem dilepas, maka tekanan hidrolis yang terdapat pada sistem rem sebelumnya menjadi hilang. Akibatnya kampas rem tidak lagi memiliki daya tekan terhadap cakram rem dan membuat cakram kembali berputar. Dan untuk soal nomor 2 yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem, booster rem dan servo udara. Berikut adalah langkah-langkah prinsip kerja booster rem secara umum. Yang pertama, ketika pedal rem ditekan. Saat pengemudi menekan pedal rem, tekanan vakum atau hidrolik dari mesin atau sistem hidrolik kendaraan diterapkan pada bagian dalam booster rem. Tekanan ini mendorong diafragma yang terbuat dari bahan karet atau logam dan memisahkan ruang vakum atau hidrolik dari ruang atmosfer. Kemudian menciptakan tekanan hidrolik tambahan. Saat diafragma bergerak ke arah ruang vakum atau hidrolik, tekanan vakum hidrolik di alam booster berkurang, menciptakan tekanan hidrolik tambahan yang digunakan untuk menghancurkan sistem rem. Kemudian hidrolik tambahan ini oleh sistem rem kendaraan membantu menggerakkan piston rem dan menghasilkan pengiriman yang lebih kuat. Kemudian untuk mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem, tekanan hidrolik tambahan yang dilakukan oleh booster rem kurang untuk menekan pedal rem. Ini memungkinkan pengemudi untuk melakukan pengiriman yang efektif dengan menggunakan lebih sedikit kekuatan pada pedal rem.
membuat pengalaman berkendara menjadi lebih baik, nyaman, dan aman. Yang keempat yaitu melepaskan pedal rem. Setelah mengemudi melepaskan pedal rem, diafragma kembali ke posisi awal dengan bantuan pegas kembali dan tekanan vakum atau hidrolik di dalam booster rem kembali normal. Ini memastikan bahwa booster rem siap untuk digunakan kembali saat pedal rem ditekan lagi. Adapun fungsi komponen, yang pertama unit piston. Pada unit piston dipasangkan diafragma, di mana bila terjadi perbedaan tekanan, piston akan bergerak ke kanan untuk menimbulkan tekanan dengan jalan menggerakkan piston hidrolik di dalam silinder hidrolik. Kemudian tabung silinder, berfungsi untuk menempatkan piston tenaga atau power piston dan juga sebagai tempat untuk ruang perbedaan tekanan antara ruang vakum dan udara. Yang ketiga ada unit satu relay. Komponen ini digerakkan langsung oleh tekanan hidrolik dari master silinder yang terdiri dari piston, satu relay valve piston. Kemudian diafragma dua buah kartu relay di mana satu pada sisi saluran udara dan yang lainnya pada sisi tekanan udara. Dalam kerjanya udara mengalir dari lubang satu ke ruang inden. Fungsi utama dari komponen booster rem adalah untuk membantu pengemudi dalam menghasilkan tekanan hidrolik. Ini diperlukan untuk mengoperasikan sistem rem dengan mudah, mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem, meningkatkan responsivitas sistem rem, dan akhirnya meningkatkan keamanan berkendara. Adapun cara kerja booster rem dan servo udara. Yang pertama dengan tekanan vakum. Booster rem biasanya menggunakan tekanan vakum yang ditekan oleh manifold intake mesin. Ketika mesin berjalan, manifold menghasilkan tekanan negatif di dalamnya. Yang kedua, vakum di dalam booster rem. Tekanan vakum dari manifold intake dikirimkan ke dalam booster rem melalui selang vakum. Di dalam booster rem terdapat sebuah diafragma yang membagi booster menjadi dua ruang terpisah, yaitu ruang vakum dan ruang tekanan. Yang ketiga, pemompaan pedal rem. Ketika Anda menekan pompa pedal rem, tekanan hidrolik yang ditekan pada master silinder juga akan menghasilkan tekanan di dalam ruang tekan di dalam booster rem. Yang keempat, perpindahan diafragma. Tekanan vakum dari manifold intake tekanan hidrolik dari master rem silinder bekerja bersama-sama untuk memindahkan diafragma di dalam booster rem. Diafragma akan bergerak ke arah ruang vakum. Perbandingan area. Saat diafragma bergerak ke arah ruang vakum, perbandingan area antara ruang tekanan dan ruang vakum akan berubah. Hal ini menghasilkan keuntungan mekanikal yang memperkuat gaya yang diterapkan pada pedal rem. Yang keenam, ada pengiriman gaya pengiriman. Gaya pengiriman yang diperkuat oleh booster rem akan dikirimkan ke sistem pengiriman melalui master silinder. Tekanan hidrolik yang dihasilkan akan dikirimkan ke kaliper rem atau silinder roda untuk mendorong bantalan rem dan melakukan pengiriman. Yang ketiga yaitu jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Yang pertama, analisis gangguan. Identifikasi gejala. Pertama, perhatikan tanda-tanda masalah pada sistem pengiriman seperti pedal rem yang terasa keras atau lembut, suara aneh, atau perasaan tidak responsif saat mengerem. Periksa tekanan vakum. Pastikan ada tekanan vakum yang cukup dari manifold intake mesin ke booster rem. Periksa selang vakum dan manifold intake untuk kebocoran atau kerusakan. Yang ketiga ada periksa sistem pengiriman. Periksa komponen-komponen lain dalam sistem pengiriman termasuk master silinder, kaliper rem, dan pipa rem untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan yang mempengaruhi kinerja booster rem atau servo udara. Yang kedua, perawatan. Pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin pada sistem pengiriman termasuk booster rem dan servo udara untuk memastikan tidak ada kebocoran atau tanda-tanda keausan. Terus kemudian bersihkan dan pastikan koneksi yang baik. Bersihkan komponen-komponen booster rem dan servo dari kotoran atau endapan yang mungkin mengganggu kinerjanya. Pastikan semua koneksi kabel dan fittingnya terpasang dengan baik. Yang ketiga yaitu perbaikan. Ketiga yaitu perbaikan, di mana yang pertama itu ganti komponen yang rusak. Jika ada komponen yang rusak seperti diafragma yang bocor atau seal yang aus, gantilah dengan komponen baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Kemudian perbaiki kebocoran jika terdapat kebocoran pada sistem vakum atau sistem hidrolik. Kemudian lakukan pengaturan ulang. Beberapa jenis booster rem dan servo udara mungkin memerlukan pengaturan ulang tekanan, dan sensitivitasnya setelah perbaikan atau pergantian komponen. Kemudian soal nomor 4 yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis tipe, dan sistem suspensi beserta gambarnya. Yang pertama, nama dan fungsi komponen. Yang pertama, pegas. Pegas merupakan komponen yang bertugas menyerap kejutan dan getaran dari permukaan jalan.
Pegas biasanya terbuat dari baja atau bahan komposit yang memiliki elastisitas baik. Beberapa jenis pegas yang umum digunakan adalah pegas foil, pegas daun, dan pegas udara. Yang kedua ada peredam kejut atau shock absorber. Peredam kejut atau biasa disebut shock absorber adalah komponen yang mengontrol gerakan pegas dengan menyerap energi kinetik dan mengubahnya menjadi energi panas. Kemudian ada stabilizer. Stabilizer adalah komponen yang bertugas mengurangi kecondongan tubuh kendaraan saat berbelok. Stabilizer terhubung dengan suspensi depan dan belakang, serta membantu menjaga keseimbangan kendaraan saat melakukan manuver. Yang keempat adalah lengan kontrol. Lengan kontrol atau control arm adalah komponen yang menghubungkan suspensi dengan kerangka atau rangkaian roda. Lengan kontrol memainkan peran penting dalam mengatur gerakan suspensi dan memastikan roda tetap dalam posisi yang benar saat menghadapi kejutan jalan. Yang kelima ada joint ball. Joint ball adalah sambungan fleksibel antara lengan kontrol dan komponen suspensi lainnya. Joint ball memungkinkan pergerakan rotasi yang diperlukan saat suspensi bergerak naik turun, saat membantu menjaga stabilitas dan kemudi yang tepat. Yang keenam ada bantalan. Bantalan digunakan untuk mengurangi gesekan antara komponen suspensi yang bergerak satu sama lain. Yang ketujuh ada roda. Meskipun bukan komponen suspensi secara langsung, roda dan ban juga berperan dalam sistem suspensi. Ban sebagai titik kontak antara kendaraan dan jalan, sementara roda mendistribusikan beban kendaraan dan mempengaruhi kualitas pengendalian dan kenyamanannya. Adapun jenis-jenis suspensi yaitu suspensi rigid, suspensi independen, dan suspensi non-independen. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian nomor 5, jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Yang pertama, analisis diagnosa gangguan pada sistem suspensi. Itu gejala, getaran yang kuat atau tidak biasa saat kendaraan bergerak. Diagnosanya mungkin ada masalah pada peredam kejut atau pegas suspensi yang aus. Kemudian, kendaraan miring ke sisi saat berjalan lurus. Kemungkinan ada masalah pada per kejut, salah satu sisi atau per yang aus, pada satu sisi suspensi. Kemudian suara berdecit atau gemerisik saat melewati rintangan atau jalan yang buruk. Ini mungkin menunjukkan adanya masalah pada bantalan atau persendian suspensi yang aus dan rusak. Kendaraan tidak stabil saat bermanuver atau berbelok. Kemungkinan ada masalah saat stabilizer, bar atau koneksi suspensi yang longgar. Kemudian ada pun perawatan sistem suspensi. Yang pertama, inspeksi rutin. Periksa secara rutin kondisi semua komponen suspensi. Pastikan tidak ada kerusakan atau keausan yang signifikan. Kemudian pemeriksaan geometri. Lakukan pemeriksaan geometri suspensi dengan memastikan bahwa roda dan komponen lainnya terkait berada dalam spesifikasi yang direkomendasikan. Kemudian perawatan peredam kejut. Periksa secara berkala kondisi peredam kejut dan ganti jika diperlukan sesuai dengan panduan. Kemudian perbaikan sistem suspensi. Yang pertama, ganti peredam kejut jika peredam kejut aus, bocor atau rusak. Kemudian ganti pegas suspensi jika suspensi aus atau kehilangan kesatuan. Kemudian perbaiki atau ganti bantalan atau persendian suspensi. Jika terdapat kerusakan atau keausan pada bantalan atau persendian suspensi, perbaiki atau gantilah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perbaiki atau ganti koneksi suspensi jika koneksi suspensi sudah longgar. Adapun soal selanjutnya yaitu tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang serta gambarnya. Perbedaan suspensi penggerak roda depan dan belakang. Yang pertama, konfigurasi. Pada sistem roda depan, pada mobil penggerak roda depan, sistem penggerak terhubung langsung dengan roda depan. Biasanya komponen-komponen suspensi seperti pegas dan peredam kejut terletak di sekitar roda depan. Kemudian untuk suspensi roda belakang, sistem penggerak terhubung dengan roda belakang. Suspensi belakang umumnya memiliki konfigurasi yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan mekanisme penggerak roda belakang seperti poros penggerak dan diferensial. Kemudian fungsinya, suspensi roda depan bertanggung jawab untuk mengendalikan pergerakan roda depan, menyediakan stabilitas dan mempertahankan traksi saat berbelok atau bermanuver. Suspensi roda depan juga berperan dalam meredam guncangan dan getaran dari permukaan jalan. Kemudian suspensi roda belakang, membantu menjaga traksi roda belakang, meredam guncangan dan mengoptimalkan stabilitas saat kendaraan berbelok atau bermanuver. Karakteristik pembinaan beban. Pada roda depan, pembinaan beban saat akselerasi terutama terjadi di roda depan. Ini menghasilkan efek understeer di mana kendaraan cenderung meluncur keluar saat membelok pada kecepatan tinggi. Untuk di suspensi roda belakang,
pada pemindahan beban saat akselerasi lebih merata di antara roda belakang. Hal ini memberikan kendali yang lebih baik saat berbelok, di mana belakang mobil melebar keluar saat berbelok pada kecepatan tinggi. Kemudian kompleksitas dan biaya. Pada suspensi roda depan umumnya lebih sederhana dan lebih murah dalam hal desain dan konstruksi. Ini membuat perawatan dan perbaikan lebih mudah dan terjangkau. Untuk suspensi roda belakang, biasanya lebih kompleks dan memerlukan komponen tambahan seperti power penggerak, diferensial, dan suspensi multi-link. Hal ini dapat membuat perawatan dan perbaikan menjadi lebih rumit dan mahal. Adapun gambar suspensi depan bisa dilihat pada gambar dan juga suspensi belakang pada gambar. Kemudian soalnya tuliskan nama dan fungsi dan jenis tipe beserta cara membaca kode pada roda. Jawabannya adalah roda depan adalah satu komponen penting pada kendaraan bermotor. Roda depan terdiri dari beberapa komponen, diantaranya velg. Velg terbuat yang berfungsi sebagai dudukan ban yang terbuat dari bahan ringan dan tahan karat seperti aluminium atau logam. Yang kedua, ban. Ban adalah bagian dari roda yang menyentuh permukaan jalan. Ban terbuat dari karet yang tahan aus dan memiliki tapak yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Depan biasanya lebih lebar dan tebal dibandingkan ban belakang. Kemudian bearing. Bearing atau bantalan roda berfungsi untuk mengurangi gesekan antara velg dan as roda, sehingga roda dapat berputar dengan lancar. Kemudian ada cakram rem yang terletak di dalam velg dan berfungsi sebagai tempat pengeriman pada roda ban depan. Ketika direm ditekan, ban rem akan menggigit cakram rem dan memperlambat putaran roda. Kemudian ada rantai atau as roda. As roda adalah bagian yang menghubungkan velg dan bearing. As roda harus cukup kuat untuk menahan beban kendaraan dan tahan aus. Kemudian ada spindel. Spindel atau sumbu roda adalah bagian yang menghubungkan as roda dengan sistem suspensi. Spindel harus cukup kuat dan tahan aus untuk menahan kendaraan dan mengurangi getaran saat kendaraan melaju di jalan yang tidak rata. Adapun berikut beberapa jenis ban yang biasa digunakan pada kendaraan. Yang pertama, ban bias. Ban bias memiliki lapisan karet yang diletakkan di atas lapisan kain atau kawat. Ban bias cenderung lebih murah dan lebih tahan lama dibandingkan dengan ban radial. Namun kekurangannya pada kecepatan tinggi dan kurang nyaman saat digunakan. Ban radial. Ban radial memiliki lapisan karet yang diletakkan secara diagonal pada segmen yang membentuk sudut 90 derajat dengan arah berputaran. Ban radial cenderung lebih nyaman dan memiliki performa yang lebih baik pada kecepatan tinggi. Namun lebih mahal dan tidak sekuat ban bias. Kemudian ada ban tubeless. Ban tubeless dirancang digunakan tanpa ban dalam. Ban tubeless memiliki dinding samping yang lebih keras dan ketebalan lebih tebal dibandingkan dengan ban biasa, sehingga membuatnya lebih tahan terhadap paku atau benda tajam lainnya. Kemudian ada ban run flat. Jenis ban ini dirancang untuk tetap digunakan meskipun terjadi kerusakan pada ban. Ban ini memiliki lapisan khusus yang membuatnya dapat terus berputar dalam keadaan yang seharusnya tidak dapat digunakan lagi. Kemudian ada ban winter. Ban winter dirancang untuk musim dingin dengan kondisi jalan yang licin. Ban winter memiliki tapak yang lebih dalam dan lebar dibandingkan ban biasa, sehingga lebih mudah menangani es dan salju. Kemudian ada cara membaca kode pada roda. Yang pertama, ukuran ban. Ukuran ban biasanya tercetak pada sisi ban. Contoh ukuran ban yang umum adalah 205/55 R16. Angka pertama 25 adalah lebar ban dalam milimeter. Angka kedua adalah rasio aspek, yaitu perbandingan antara lebar dan tinggi ban. Dan angka terakhir 16 adalah diameter velg dalam inci. Ukuran velg. Ukuran velg tercetak pada sisi dinding velg. Misalnya 16X kali 7D. Menunjukkan bahwa diameter velg adalah 16 inci dengan lebarnya adalah 7 inci. Kemudian soal yang terakhir adalah jelaskan analisa dan diagnosa gangguan perawatan serta perbaikan pada ban. Yang pertama adalah gangguan pada roda, ban kempes atau bocor. Ban kempes atau bocor dapat mengurangi kinerja dan stabilitas kendaraan. Penyebabnya bisa beragam, seperti tertutup paku atau benda tajam lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, perlu memperbaiki ban dengan melakukan perbaikan atau pergantian. Kemudian ban aus yang tidak merata. Pengguna ban yang tidak merata dapat mengakibatkan keausan yang tidak merata pada permukaan ban. Hal ini dapat mengurangi traksi dan mengarah pada kestabilan saat berkendara, menjaga tekanan ban, dan dapat melakukan rotasi ban secara teratur atau cara untuk menghindari masalah ini. Kemudian velg yang rusak. Velg yang rusak dapat mengganggu kinerja roda, bahkan dapat menyebabkan kegagalan yang berbahaya.
Adapun perawatan rutin pada roda, itu pemeriksaan tekanan ban. Pemeriksaan secara rutin sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan berkendara. Rotasi ban. Saat melakukan rotasi ban secara teratur, membantu mencegah keausan yang tidak merata dan memperpanjang umur ban. Kemudian pengecekan dan pembersihan velg. Periksa velg secara berkala, memastikan tidak ada kerusakan atau tanda-tanda keausan yang signifikan. Adapun perbaikan dan pemeliharaan pada roda. Yang pertama itu penyetelan baut dan mur. Pada roda sudah terpasang dengan benar dan kencang. Kemudian penggantian bearing. Jika terjadi kebisingan, getaran atau ketidakstabilan pada roda, kemungkinan ada masalah dengan bearing. Dalam hal ini perlu melakukan penggantian bearing. Kemudian ada penggantian ban. Jika ban mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau sudah mencapai batas keausan, segera lakukan pergantian dengan ban yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.